Pasar malam di kawasan Banjir Kanal Timur ramai dipenuhi warga. Warga Makassar, Sulawesi Selatan menolak rapid test dan menghadang mobil petugas yang hendak masuk ke wilayahnya. Keluarga korban helikopter jatuh histeri saat jenazah Kapten Penerbang Kadek Udi Suwardiasa tiba di rumah duka. Selamat malam pemirsa, puluhan pemudik yang datang tanpa surat izin keluar masuk atau SIKM DKI Jakarta hari ini menjalani karantina di Rawamangun, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam iNews malam hari ini bersama saya, Fazilah Khairudisa. Lokasi pasar malam di kawasan Kanal Banjir Timur kembali ramai dikunjungi warga. Padahal DKI Jakarta tengah memasuki masa transisi fase pertama dan melarang berlangsungnya kegiatan pasar malam di tengah masyarakat. Pasar malam Kanal Banjir Timur dipenuhi warga yang menghabiskan waktu di akhir pekan. Ratusan pedagang menggelar lapak semi permanen di bahu jalan. Sementara masyarakat datang untuk berbelanja atau menikmati makanan yang dijajakan. Banyak pemotor yang berboncengan tidak mengenakan helm dan masker. Sementara itu, Satpol PP yang berada di lokasi hanya bersikap persuasif kepada pedagang dan pengunjung yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Dan kita langsung memantau kondisi terkini di Kanal Banjir Timur. Kita langsung bergabung dengan Yosefina Damaris di sana. Yosefina, apakah warga masih ramai di sana? Zila, sebelumnya saya sampaikan dulu untuk situasi terkini di Kanal Banjir Timur. Lokasinya tepatnya ada di Pasar Malam. Ini di hari ketiga masa transisi PSBB DKI Jakarta. Bisa dilihat sendiri, Zila, bahwa suasana di sini tuh sangat ramai sekali. Ada ratusan pedagang yang menjajakan lapak mereka di sini, tidak hanya menjual kebutuhan pokok tapi juga barang-barang lainnya. Dan ramainya pedagang ini jadi diikuti oleh pembeli yang ikut berdatangan begitu. Untuk lalu lintas juga kami pantau sejak tadi tidak pernah sepi. Banyak sekali yang berlalu lalang, utamanya didominasi oleh kendaraan roda 2 atau motor. Protokol kesehatan sama sekali tidak diindahkan di sini. Pertama kita lihat dari toko itu sendiri, pertokoan itu sendiri, satu toko dengan toko lainnya sama sekali tidak ada jarak ataupun sekat. Kemudian masyarakat yang berada di sini, baik itu pejalan kaki ataupun mereka yang melintas menggunakan motor, ini masih ada saja yang tidak mengenakan masker, mereka bahkan berboncengan dan tidak menggunakan helm. Kemudian untuk mereka yang duduk-duduk di pinggir sungai begitu, sifatnya lebih berkelompok ataupun berkerumun dan tidak ada jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Padahal tadi kami melihat bahwa di sini ada sejumlah petugas Satpol PP yang bersiaga, ada 4 unit mobil patroli yang dikerahkan, namun sifatnya hanya persuasif ataupun memantau saja begitu. Tidak ada upaya tegas yang dilakukan oleh petugas untuk membubarkan aktivitas pasar malam yang ada di sini. Padahal dari Jumat kemarin, Gubernur DKI Jakarta ini sudah resmi memperpanjang status PSBB DKI Jakarta dan menetapkan bahwa bulan Juni ini adalah masa transisi menuju penerapan new normal ataupun tatanan hidup baru, dan sejumlah kegiatan perekonomian dan juga perindustrian ini sudah bisa berlangsung dengan dibukanya sebagian besar sektor, tapi terbatas. Artinya setiap kegiatan ini kapasitas maksimalnya hanyalah 50%. Dan pasar malam, kemudian juga festival rakyat ataupun pasar kampung sama sekali belum diizinkan untuk berlangsung. Ini nantinya akan dibuka, tapi harus melihat dulu evaluasi dari transisi tahap pertama. Jika memang pada transisi tahap pertama ini bisa menekan ataupun mengendalikan laju dari virus corona ini, maka kemungkinan akan dilanjutkan dengan transisi tahap kedua, dan ini juga akan diikuti dengan pembukaan sektor-sektor lainnya, tapi tetap terbatas begitu. Zila. Baik, terima kasih Yosefina Damaris atas laporan Anda langsung dari Kanal Banjir Timur.
Pemirsa, sesuai dengan protokol yang diterapkan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, pengunjung harus meninggalkan komplek GBK. Para petugas keamanan pun berpatroli memastikan area GBK steril dan pintu masuk ditutup. Sejak diberlakukannya PSBB masa transisi, fase pertama GBK dibuka mulai pukul 5.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Para petugas keamanan GBK pun terus berpatroli untuk menghimbau para pengunjung agar segera pulang atau meninggalkan area GBK sebelum disterilkan atau ditutup. Selain berpatroli, pihak GBK pun juga terus memberikan himbauan kepada para pengunjung terkait dengan jam buka atau jam operasional GBK dan juga penerapan protokol kesehatan melalui pengeras suara yang ada di setiap sudut GBK atau Gelora Bung Karno. Untuk akses keluar masuk pintu yang bisa dilalui para pengunjung ini hanya ada di pintu 5 dan juga pintu 10. Dan untuk akses keluar masuk pintu menuju ke Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno hanya ada di pintu A, pintu D, dan pintu H atau pintu jalur kuning. Dan tentu saja ini menjadi informasi penting bagi warga yang hendak berkunjung ke area Gelora Bung Karno untuk ikut mencermati jam buka dan juga menerapkan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan terutama sejak 3 hari ke belakang. Dan tentunya ini mendukung dari instruksi pemerintah untuk uji coba atau dalam masa transisi ini yang nantinya akan dievaluasi pada akhir Juni mendatang. Dan tentu saja masyarakat atau pengunjung yang hendak memasuki area Gelora Bung Karno terlebih dahulu dicek suhu tubuhnya, wajib menggunakan masker, mencuci tangan di tempat atau wastafel yang sudah disiapkan hingga menjaga jarak satu sama lain sekitar 2 meter. Dari Jakarta, Vena Malinda, Laksana Tiara, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak Minggu malam ini terpantau ramai lancar. Meski demikian, volume kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta masih cukup tinggi. Berikut laporan Pangeran Negara dan juru kamera Tommy Hadikusumo dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, dari hasil pantauan kami di lapangan, kondisi arus lalu lintas kendaraan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar, baik kendaraan yang menuju arah Puncak maupun yang menuju arah Jakarta. Kami tidak melihat adanya kepadatan bahkan kemacetan yang terjadi di jalur Puncak ini. Namun demikian, kami dapat melaporkan bahwa volume kendaraan yang datang dari arah Puncak menuju Jakarta masih tergolong tinggi. Hal ini bisa terlihat dengan masih adanya beberapa titik kemacetan di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dan mengingat esok hari 8 Juni 2020 menjadi awal permulaan kembalinya perusahaan-perusahaan plat merah maupun perusahaan swasta untuk kembali beroperasi, sehingga roda perekonomian akan mulai kembali berjalan efektif pada esok hari, sehingga banyak di antara masyarakat ibu kota yang kemudian memutuskan untuk kembali ke Jakarta pada hari ini. Dan di sisi lain, kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju arah Puncak ini tergolong lebih rendah. Berbeda halnya dengan kondisi yang terjadi pada siang tadi. Kami melihat bahwa jumlah kendaraan begitu cukup tinggi yang datang dari arah Jakarta menuju Puncak. Kami belum mengetahui secara pasti apa menjadi alasan banyak sekali kendaraan berplat B yang memenuhi kawasan Puncak. Namun kita sama-sama mengetahui bahwa memang pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah membuka sejumlah tempat wisata menyusul dengan adanya penerapan PSBB proporsional sesuai dengan Perbup nomor 35 tahun 2020. Dan tentunya kami juga melihat bahwa banyak sekali di antara masyarakat yang memenuhi kawasan Puncak yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan. Banyak sekali di antara masyarakat yang kemudian saling berboncengan di kendaraan sepeda motor. Banyak juga yang salah dalam menggunakan masker. Dan tidak sedikit juga kendaraan pribadi seperti mobil yang menampung jumlah penumpang yang melebihi kapasitas yang ada. Tentunya hal ini harus menjadi evaluasi banyak pihak karena walau bagaimanapun kita masih beraktivitas di tengah pandemi virus corona, dan kita sama-sama mengetahui juga bahwa virus corona tidak mengenal akan menjangkit siapa dan di mana, dan tentunya ramainya kawasan Puncak Bogor ini harus menjadi evaluasi karena dikhawatirkan akan ada penyebaran virus corona yang justru terjadi setelah nantinya PSBB akan dilonggarkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Pangeran Negara Tommy Hadikusumo dan Bayu Anggara, iNews melaporkan.
Memasuki PSBB masa transisi di wilayah DKI Jakarta, PT Kereta Komuter Indonesia memperpanjang jam operasional KRL Komuter Line. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan penumpang, baik di stasiun maupun di dalam kereta. Yang pertama yang perlu diketahui bahwa jam operasional KRL akan kami tambah mulai dari pukul 4 sampai pukul 21 di malam hari. Total perjalanan yang kami... Mulai besok, PT KCI menambah jam operasional KRL Komuter Line. Jam operasional yang semula dari pukul 6 sampai pukul 18 selama PSBB, kini menjadi pukul 4 sampai pukul 20. Jumlah perjalanan KRL juga bertambah. Dari sebelumnya 784 menjadi 935 perjalanan per hari. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan di setiap rangkaian kereta. Penumpang masih diwajibkan melewati pengukuran suhu tubuh, memakai masker, dan mencuci tangan saat sebelum dan setelah menaiki KRL. penumpang per kereta. Khusus untuk lintas volume penumpang setiap hari. Sejumlah wilayah di Jakarta masih dalam pengawasan khusus karena tingginya kasus positif corona. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam segera kembali.